Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas mengenai materi yang sudah didiskusikan kelompok kami. Apa itu pelajaran berdiferensiasi dan mengapa berdiferensiasi? Topik 1.4 demonstrasi konseptual, dosen pengampu Bu Adika Ayu Wulandari. Izin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 3. Azza Fateka Khairunisa, Andres Alam Dewangga, Dahesti Nusehadi, Elvira Amalia Hakiki, dan saya sendiri Hana Zakiyah Kiki Dwi Fani. Selanjutnya akan dijelaskan materi oleh anggota kelompok kami. Saya akan menjelaskan materi, yaitu yang pertama tentang unsur. Yaitu yang pertama, konten adalah hal yang perlu dipelajari cara siswa atau mendapatkan akses ke informasi. Yang kedua yaitu proses, merupakan kegiatan yang melibatkan siswa untuk memahami atau menguasai konten. Kemudian yang ketiga adalah produk, merupakan tugas akhir atau proyek puncak yang meminta siswa untuk berlatih, menerapkan, dan mengembangkan apa yang telah dipelajari dalam sebuah unit pembelajaran. Yang keempat yaitu lingkungan belajar, merupakan bagaimana suasana kelas berfungsi dan dirasakan oleh semua yang ada di dalamnya. Kemudian materi definisi menurut ahli. Yang pertama, menurut Hockett JA tahun 2016, yaitu Hockett menekankan bahwa pembelajaran ini memungkinkan fleksibilitas dalam strategi pembelajaran, penilaian, dan materi ajar agar siswa dengan kemampuan, minat, serta gaya belajar yang berbeda dapat mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Yang kedua yaitu menurut Tomlinson tahun 2001, yaitu upaya untuk menyesuaikan kurikulum, proses, dan produk pembelajaran agar memenuhi kebutuhan belajar individu. Guru mengidentifikasi kesiapan, minat, dan profil belajar siswa untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif. Saya lanjutkan, yaitu definisi menurut kelompok 3 atau kelompok kami. Pendekatan pembelajaran berdiferensiasi sangat relevan untuk menghadapi keberagaman siswa di kelas. Ini bukan hanya tentang menyesuaikan materi, tetapi juga mencakup seluruh proses pembelajaran, dari strategi mengajar hingga evaluasi. Dengan menyesuaikan instruksi sesuai kebutuhan individu, guru tidak hanya memperhatikan kemampuan akademik, tetapi juga minat dan gaya belajar siswa yang membuat pengalaman belajar lebih efektif dan bermakna. Pendekatan ini mengharuskan guru memahami siswa secara menyeluruh, bukan hanya dari hasil akademik, tetapi juga kesiapan emosional dan sosial mereka. Ini menegaskan bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya tergantung pada materi, tetapi bagaimana siswa memahami dan mengaplikasikannya sesuai potensi mereka. Oleh karena itu, pembelajaran berdiferensiasi memberikan fleksibilitas penting dalam pendidikan modern untuk memenuhi kebutuhan belajar yang bervariasi di kelas. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya lanjutkan. Contoh keragaman yang pertama dari kesiapan belajar, kondisi individu yang mendukung sehingga memungkinkan siswa merespon dan menyesuaikan diri dengan baik dalam proses pembelajaran. Keragaman yang kedua dari minat belajar, dipengaruhi oleh faktor seperti motivasi, kepribadian, dan lingkungan yang memudahkan siswa dalam memahami dan mengikuti pembelajaran. Keragaman yang ketiga yakni profil belajar, dipengaruhi oleh faktor bahasa, budaya, kecerdasan, dan latar belakang. Dalam kelas diferensiasi, guru menyesuaikan pembelajaran dengan kesiapan, minat, dan profil siswa sehingga lebih menghargai perbedaan individu. Baik, selanjutnya tindakan pendidik. Yang pertama, tes diagnostik awal, kemudian observasi langsung, kemudian wawancara atau diskusi individu, kemudian penilaian portofolio. Teori pendukung. Teori sistem ekologi dicetuskan oleh Urio Bonaverne yang merupakan seorang ahli psikologi dari Universitas Cornell, Amerika Serikat. Melalui sudut pandang teori ekologi, interaksi yang dilakukan secara terus-menerus oleh seseorang akan mempengaruhi perkembangannya.
teori multiple intelligence. Teori ini mengemukakan bahwa manusia memiliki sekurang-kurangnya 9 kecerdasan, yaitu linguistic intelligence, mathematical logical intelligence, spatial intelligence, kinesthetic intelligence, musical intelligence, interpersonal intelligence, and intrapersonal intelligence, naturalist intelligence, dan existential intelligence. Kemudian teori zone of proximal development. Teori ketiga adalah teori zone of proximal development oleh Vygotsky. Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif anak tidak dimulai dari tindakan anak itu sendiri, melainkan dari proses sosial. Learning modality. Penggunaan teori learning modalities melibatkan pada penggunaan indera penglihatan, pendengaran, dan gerakan peserta didik atau multisensorik. Pembelajaran yang menggunakan teori ini mengelompokkan peserta didik menjadi 3 tipe pembelajar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Kembalikan ke moderator. Baik, berikutnya akan ada kesimpulan dari materi berikut, yaitu kesimpulan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah bahwa metode ini memberikan fleksibilitas dalam strategi pengajaran untuk memenuhi kebutuhan setiap individu siswa. Dengan memperhatikan kesiapan minat dan gaya belajar, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan bermakna. Pembelajaran ini didukung oleh teori-teori pendidikan seperti teori ekologi, multiple intelligence, dan zone of proximal development, yang seperti teori yang menekankan pentingnya interaksi sosial, variasi kecerdasan, dan pendekatan pembelajaran multisensorik. Pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya tentang menyesuaikan materi, tetapi strategi proses dan evaluasi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.